Halo, selamat malam waktu daerah Pak D. Jumpa lagi dengan Pak D Sastro di YouTube Teman Trading dan sudah mulai minggu kemarin kita mulai aktif lagi ya. Doakan semoga Pak D diberi kesehatan bisa rutin membuat video. Oke, eh, seperti biasa di saat awal minggu kita akan membuat weekly outlook atau marking untuk skala mingguan. Periode tanggal 9 sampai 13 Februari 2026. Dan seperti yang kan, selain kita juga ada weekly analisis untuk intraday di channel edukasi Pak D. Untuk intraday-nya selain kita update bahasan yang di weekly analisis di YouTube, juga akan Pak D usahakan share selagi ada setup. Jadi Pak D itu agak pelit memang kalau share itu. Minggu ini hanya dua setup untuk intraday kawan-kawan ya. Nanti kita lihat. Oke. Sekarang eh, saya begitu meyakini ya untuk periode minggu depan itu sangat luar biasa. Kenapa? Ya karena kemarin ada sesuatu hal dari BLS ya, dari web atau itu lembaga yang menerbitkan NFP itu NFP untuk Jumat minggu pertama tidak rilis tapi diundur ya. Diundur Rebu. Kalau nggak salah Rebu nanti kelihatan. Pertama dari kalender ekonomi, jadi di sini untuk Seninnya ya, Seninnya dari US itu belum ada tapi untuk Selasa dini hari sudah ada member Fed Weller sama Mairan dan Bostik ini sangat akan melakukan speak. Ingat kawan-kawan, kalau prinsip saya sebenarnya di mana ada member Fed yang di situ memang kontaknya orangnya Trump itu mesti akan membuat dolar itu drop. Tapi karena di sini juga ada Weller dan Bostik ya, ini jelas Mairan ini orangnya Trump. Oke. Dan untuk Selasanya dini hari itu member Fed speak dan malamnya waktu market open itu ada retail sell. Dan ini diproyeksikan akan mengalami penurunan. Tapi kalau prinsip Pak D jelas menunggu aktual, kan, gitu ya. Tetap menunggu aktual rilis ya. Dan atau kalau kita memang mengadopsi sebuah murni teknikal, ya catat jamnya saja kan, kita tangkap volatilitasnya saja, nggak perlu begitu rumit ya, karena Pak D juga mengadopsi sebuah fundamental karena Pak D sadar kalau yang menggerakkan berita harga itu adalah sebuah berita. Oke, lanjut ya untuk Rabu ya, untuk Rabu dini hari juga member Fed, dua member Fed speak lagi. Dan ini Rabu jam setengah 9 non farm payroll. Jadi NFP diundur yang seharusnya Jumat kemarin. Dan ini mulai terbit ini dan diproyeksikan dari skala konsensusnya mengalami kenaikan. Tapi forecast sepihak dari trading ekonomi itu mengalami penurunan. Dan di sini gimana Pak D menyikapi? Ya tunggu aktual rilis. Kalau Anda mempunyai ekspektasi ya nggak apa-apa. Kan bebas ya, mempunyai ekspektasi oh ini NLP bakal turun ya silahkan ya gitu, berarti kan sell US dollar. Dan unemployment rate juga stuck, dan ini diforecastkan mengalami kenaikan dan ini dolar juga akan turun ya gitu. Tapi di satu sisi juga ada tiga komponen ya ini, rata-rata ini early earningnya ini juga kayaknya masih masih jatah itu masih mix. Pokoknya yang intinya saya tunggu jatah rilis itu aja kawan, nggak panjang lebar. Oke, yang jelas Rabu ada NFP, Kamisnya ini GDP dari Inggris dan khusus US ya, khusus US. Ini ada existing home sale, dan terakhir Jumatnya ada CPI ya kan, ada CPI ya, ini sangat luar biasa, data inflasi yang sangat ditunggu oleh Fed, khususnya untuk Fed, antara data inflasi dan
NFP itu sangat ditunggu. Makanya ini nanti memang kalau betul-betul sinkron mengalami penurunan dari potensi dolar turun itu sangat besar kawan-kawan ya. Potensi dolar turun sangat besar. Kalau tidak ada berita yang mengonter. Nah, terus turunnya kapan ya? Jelas mulai red cut pertama dilakukan itu dolar akan drop kan ya. Kapan dan itu lihat probabilitasnya eh, di webnya Pet Watch Tool itu ada. Oke. Sebelumnya oke ayo kita langsung kita pertama kita ke BTC dulu ya, ke Bitcoin ya karena memang pasar yang aktif untuk Sabtu Minggu itu hanya Bitcoin yang kemarin sudah tak bahas panjang lebar karena Bitcoin juga peturunnya marketnya Pak D itu sudah apa ya itu ya, makanya biarlah setup itu berjalan itu kalau prinsip saya setup berjalan sampai tujuan jadi kita nggak interferensi bahkan saya nggak entry lagi di tengah jalan saya hanya menunggu TP kawan-kawannya kalau memang ada posisi jadi bukan bukan berarti saya harus counter back memanfaatkan pullbacknya dan atau re-entry enggak itu style saya enggak memang Pak D itu swinger ya kadang-kala Pak D ya bisa nakal lah scalping itu hiburan buat Pak D sama ponak-ponakan Pak D di grupnya Pak D itu goal itu setiap hari nyaris kita scalping bahkan TF-nya malah merujuk ke TF 1 menitan. Hanya kalau ingin tahu eh, guyonan kita di scalping gabung kawan-kawan gabung dan itu free. Oke, kita ke secara weekly dulu kawan-kawan ya. BTC, Bitcoin secara weekly. Ingat sebelumnya ini tak tak spill di sini. Saya memang mengunci level psikologi 90K ya, 90.000. Selama harga itu masih stuck di bawah itu ya memang untuk holder ya untuk holder atau untuk pasar-pasar support itu kalau saya misalkan serok pun juga bawah kawan-kawan dan misalkan ingin validasi ya biar biar agak konsisten dulu di atas 90K. Oke ya itu kalau saya dan boleh berpendapat lain boleh. Oke sekarang dari sepihak teknikal saja ya dari pihak teknikal karena Pak D jujur untuk Bitcoin Pak D nggak begitu mengikuti fundamentalnya kayak gitu kan karena Pak D hanya apa itu transaksi fokus ya ya saya juga entry BTC tapi nggak begitu saya hanya fokus di falas dan gold perak sama oli oke di sini dari segi sepihak structure ya ini kan ini high high low high high low kan ini sudah broken dan sudah membuat higher head ATH terakhir itu di situ ya. Kalau kita runtut seperti ini memang masih uptrend ya kawan-kawan. Tapi ingat kita lihat dulu penurunannya kok dropnya sangat luar biasa. Kita hitung saja berapa persen dari swing itu kan gitu ya. Misalkan yang sudah mempunyai buy di sini kan jelas keuntungannya itu berkurang atau profitnya berkurang kan ya. Di sini kalau kita lihat kemarin itu wah, sudah di atas 50% ya kawan-kawan. Ini secara penurunan swing. Terus di satu sisi coba kita lakukan pengukuran secara pibo ya, secara pibo. Karena ini kita pakai untuk apa ya? Memang retracement harga itu baik di saham, baik di pasar spot atau apapun itu ya tetap pakai ini. Ya. Yang mengukur koreksi nggak pakai ini malah lucu kan gitu kan. Oke. Hmm, di sini coba perhatikan baik-baik ya. Nah, penurunannya itu hampir hampir di 61,8%. Dan apakah ini masih normal? Ya mungkin di satu sisi dari sepihak retracement masih normal, tapi normal yang agak-agak dalam kan gitu kan. Pasar itu kalau bermomentum menurut saya hanya cukup di 38,2 kawan-kawan. Menurut saya. Ini ya 38,2 itu kalau momentum memang dia mau rally ya rallynya di situ. Tapi kalau sudah di bawah 50 bahkan hampir ke 60 ini ya juga tanda kutip menurut saya ya. Itu. Ingat di sini eh
Ya mungkin di luar sana banyak yang mengatakan ada permainan apa bandar dan lain sebagainya. Maksud saya kontak bandar itu kontak-kontak press actionnya ya kawan-kawan ya. eh di sini kemungkinan itu ya, ini nggak nakut-nakuti loh kawan. Saya juga nggak begitu ya, nggak nakut-nakuti. Kalau secara Bibu kemungkinan tuh idealnya tuh di sini kalau serok ini. Nah, berarti yang mempunyai hal itu kan, waduh kok turun dalam banget kan gitu kan. Ya enggak seperti itu konsepnya. Jadi memang ini nanti kalau lepas level psikologi, di mana level itu juga merupakan level 38,2% eh retracement, angin segar buat pasar spot kan gitu. Oke. Jadi sepihak dari teknikal, kalau bicara tempat ideal itu ini ya kawan-kawan ya. Tempat ideal itu ini. Dari segi pullbacknya juga masih masuk akal, dan dari segi strukturnya juga apa itu sesuai kan gitu kan, sesuai. Tapi kalau ini sudah di break, aduh wis wassalam lah aku. Wassalam dalam konteks apa ya, bisa naik lah. Apapun bentuknya di market, kalau last liquid itu sudah di broken, naiknya pun drama. Bahasa orang itu maraton itu, wah. Maraton itu gimana Anda bayangkan kan, lari 20 kilo itu kan, bayangkan banyak, sering napas kan gitu. Oke ya, ini ya. Oke, sekarang ayo kita secara mingguan saja, secara weekly analisis, karena ini juga ada yang bermain di future. Kita ke daily ya, kita ke daily sip. Nah, jadi kita runtut dari weekly-nya tadi, ya bolehlah, nggak ada salahnya langsung Pak D sepil saja. eh, Misalkan serok ya, serok yang paling ideal kan, namanya pedagang itu akan beli di harga yang murah kawan-kawan ya. Dan di sini masuk kategori harga murah, ya kan? Ini masuk kategori harga murah, dan dan target awalnya mana, jelas target awalnya itu Monthly Open ya. Monthly Open ini sebagai target awalnya. Nah, menurut saya ini sebuah target awal, karena harga open close bulanan itu sangat luar biasa, hampir sama kekuatannya dengan apa, dengan open close tahunan kan gitu. Ada open close kuartal, ada open close ini. Kok begitu kompleks Pak D? Ya memang kompleks kawan-kawan, ya tinggal nanti jurnal kita mengatakan begitu banyak elemen ya dikurangi kalau pusing kan gitu kan. Itu uang sederhana saja bisa profit, ya nggak apa-apa, saya angkat topi kan gitu. Tapi kadang-kadang kan yang sudah banyak daya dukung saja bisa loss loh kawan-kawannya ini. Jadi gitu loh, kita harus explore. Oke, di sini harga murah menurut Pak D, tapi di sini harga yang sangat murah ya. Jadi saya akan tunggu di dua label ini, misalkan mau buy. Dan TP-nya di mana, jelas TP pertama saya di label-label ini supply and demand yang sudah saya tandai jauh-jauh hari kan gitu kan sini. Dan ingat kemarin, nanti di video bisa diputar-putar kawan-kawan, karena saya kalau untuk lihat YouTube itu ya mungkin agak loading, nanti malah mengganggu. Tapi sudah saya persiapkan tadi TSS. Nah, nanti Anda bisa lihat. Oke, kita bahas kemarin ya, kita bahas kemarin. Nah, 4 itu secara ini ya. Kemarin memang kita sudah target, saya bilang sudah target, dan yang jelas kita akan memproyeksikan ini untuk ke minggu depannya ya, minggu depannya, bahkan bulan bulan ke 1 bulan ke depan. Oke, supaya lebih lebar kita full screen ya, kita full screen ini, sip, ini biar candlenya kelihatan ya, biar bodinya kelihatan. Jadi nggak market nggak apa itu, kalau bodinya kelihatan kan eh, bisa didefinisikan, ya kan? Size-nya berapa ini gitu kan. Biar nyawan-nyawan, biar awet muda. Oke, ini ya. Oke, di sini saya mengunci hanya di ruang-ruang yang saya batasi level supply and demand.
Jadi bahasa saya itu ruang gerak market. Jadi ruang gerak market secara besar itu di sini. Ya. Kalau bahasa anak PA apa di press action shot, ya kan? Ini adalah ruang gerak. Ruang gerak itu lebih atau bisa dikatakan sebuah ruang yang bisa untuk mendulang profit atau market berjalan gitu kan. Makanya jangan entry di price action zone. Wong itu juga ruangnya buy on sell on gitu tuh. Jadi di ruang itu disediakan untuk profitnya buyer atau profitnya seller. Bukan kita itu terus apa itu transaksi di ruang-ruang seperti itu yang konteksnya di situ tuh eh, banyak transaksi. Jadi yang B dapat barang, yang saya dapat uang. Kita lebih baik nunggu di harga murah ya untuk B dan jual di harga mahal. Itu karena ini bisnis kawan-kawan ya. Ini bukan tebak-tebakan. Ini untuk mayor dan sedangkan minornya mana? Ini minornya. Oke ya, ini minornya. Jadi ruang-ruang yang sediakan itu termasuk yang bawah ini, termasuk yang atas ini. Oke, kita seperti saja di sini. Jadi ini ruang gerak. Berarti demand di tengah ini sebenarnya masuk kategori apa? Kategori demand di ruang price action zone. Jadi demand ini tidak diperuntukkan untuk entry kan gitu. Tapi ada syarat mengikat tentunya. Ada syarat atau SOP kapan demand ini bisa difungsikan untuk B kan gitu kan. Bukan berarti karena kita melihat diamond ya, melihat demand ya, terus langsung ke sana dengan target sana bahkan whole ATH ya enggak seperti itu ya. Enggak seperti itu kawan-kawan ya. Jadi itu kayaknya pungguk merindukan bulan. Ya kayak kejadian minggu terakhir ini kan ya kalau kita berasumsi baik di BTC sama gold mau ditahan lama nggak kuat. Tapi kalau nggak ditahan kok ternyata larinya jauh kan gitu kan. Tapi begitu kita lepas wah jangan-jangan nanti profitnya diminta kembali sama broker kan gitu kan. Oke Pak De, tak izin tak rokok dulu. Santai saja kawan. Video panjang ya biarin. Kalau video pendek tidak mencakup semua materi apa semua yang disampaikan yang percuma. Hmm. Karena juga kita nggak berurusan dengan siapapun, kita independen, jadi nggak ada urusan. Nggak ada yang bisa mengatur Pak De. Oke, eh, sekarang harga di sini, ini secara empat saja. Bahkan empat dua itu hampir sama. Harga itu di sini dan garis putus-putus ini sebenarnya level besarnya sebuah supply. Jadi supply itu sebenarnya level garis bawahnya line-nya itu di sini dan ini saya posisikan dan level breaknya ini akan saya jadikan level konfirmasi itu kalau bahasa reaksinya ya. Itu kalau bahasa reaksinya. Jadi saya tetap tunggu di sini ya, tetap tunggu di sini untuk awal, keduanya tunggu di sini. Oke ya. Sekarang kita bicara ini dulu, demand ini. Karena rancu, karena mindset sudah terbentuk baik di diamond, demand, sel di supply itu sudah terbentuk. Padahal ada SOP persyaratan buy di demand itu di saat apa, kan gitu kan. Oke, ini tak langsung tak anu saja di depan ya. Jadi demand ini akan saya jadikan B itu di saat market itu sudah membuat air hack di sini kawan. Nah, itu kan. Ini bedanya. Nah, jadi ini sudah membuat air hack. Hack yang mana Pak D? Nah, hack yang ini. Jadi swing ini ya. Ini ada eh, hack, hack low, lower hack, lower low. Nah, ini saya butuh kepastian higher hack itu di mana di atas itu adalah level ekstrimnya. Jadi atau swingnya lah bahasa Pak D bisa swing pivot atau apa. Bebas di sini enggak ada aturan, enggak ada yang dibakukan. Jadi
yang dibakukan itu hanya global base, supply and demand sama support resistance. Tapi kalau saya nggak begitu eh, detail seperti itu. Yang penting tidak ada yang dibakukan di dunia trading itu. Oke, di sini eh, yang jelas konteksnya seperti ini. Di saat supply itu di broken kalau bahasa PA ya. Saat dipakai itu di broken ya, di broken dan keluar yaitu partial break ya. Keluar itu partial break. Tapi kalau keluar ke sini ke ekstrim itu pekot kalau menurut saya. Jadi begitu ini keluar dan partial break membuat air hack tentunya berarti saya hanya akan pantau diamond ini ya, diamond ini untuk back. Oke, dengan target mana? Sana dong ya. Garis putus-putus ini target. Ya, kita ganti putih biar enak. Sip, di situ. Ini tindakan saya. Jadi ingat saya nggak akan bed di sini. Kecuali membuat air rek. Terus misalkan sel di sini Pak D. Oke, sel di situ memang saya akan pertama zona itu yang akan saya pantau ya, yang akan saya pantau. Kenapa? Karena ini zona transisi kawan-kawan. Kalau membuat air rek potensi harga itu ke atas sangat besar, tapi kalau rejeksi ya, kalau rejeksi potensi juga turun sangat besar di saat diamond ini tidak bisa menahan kan gitu kan, di saat diamond ini tidak bisa menahan, maka seperti biasa Pak dilakukan sebuah proyeksi. Jadi saya proyeksi dari supply ini dulu, dari supply ini bila mana harga konsisten di atas supply ini tidak menutup kemungkinan harga itu terproyeksi akan up ke supply atas, di mana supply itu merupakan supply letaknya level psikologi 90K. Ini bukan Pak D sendiri. Semua analis di dunia rata-rata mantau itu kan gitu kan. Oke, dan sebaliknya bila harga nanti konsisten di bawah supply itu posisi akan menuju demand tadi. Yang demand harus buat air rek ini loh ya. Nah, ini makanya alasannya jelas saya akan ambil sebuah sini menunggu konfirmasi. Jadi ingat, saya sell di sini konfirmasi, tapi kalau sell di atas saya sell limit. Oke, itu dan lanjut untuk bila mana demand ini di break, jelas tujuannya apa? Level penting. Level apa? Level penting itu adalah level monthly open yang kita bahas di depan. Kenapa di situ nggak jauh Pak Dek? Ya karena eh, turunnya ini tuh belum ke 61,8 ya. Kan ini pas plek ketiplek di 61,8 ya. Gitu. Ini garis ini bukan bukan berarti garis 61,8 Fibonacci enggak. Ini garis Mando Open. Kalau sering diskusi dengan Pak D, paham level Mando Open itu didapat dari mana. Makanya saya tunggu Anda gabung ya. Oke, saya ngobrol dengan Pak D. Bahkan Pak D senang dapat ilmu baru nanti kalau teman-teman ada yang mempunyai pandangan lain. Oke, lanjut. eh, di sini ya, yang tadi saya katakan saya akan menunggu sebuah konfirmasi di sini ya. Konfirmasi dengan style masing-masing dong ya kan. Entah ada engulfing, entah ada inset bar, kalau candlestick pattern atau ada rejeksi kan gitu. Monggo silahkan. Atau ada base konfirmasi yang di broken sesuai yang diajarkan mentor-mentor kita di teman trading kan gitu kan. Oke. Di sini berarti saya menunggu ini ya. Konteksnya seperti ini. Di situ konfirmasi itu dikonfirmasi baru kita ambil sel. Nah, ingat saya hanya sel konfirmasi di situ lebih condong ke instant entry nanti. Oke ya. Tuh di situ dan yang atas itu level apa? Level kita sell limit. Terus kalau ini katanya akhirnya kalau anu enggak bed di sini pada enggak. Saya enggak bed di sini ya. Kenapa? Ya ini tadi kalau scope price action zone itu kan ini. Saya enggak akan transaksi di tengah-tengah itu kalau untuk skala panjang. Itu ya. Hanya saya tunggu proyeksinya sampai target.
saya akan memanfaatkan zona supply atas itu, bahkan saya akan entry paling atas itu di 90K, kan otomatis resikonya juga lebih kecil kalau entry lebih atas. Tapi ingat di level 87, 86 itu sudah mulai prepare kan gitu ya. Kalau memang bisa ya tembak dalam di situ bahasa saya kan gitu. Oke. Dalam arti sudah terkonfirmasi lah. Ini di sini dan kemana TP-nya Pak Demo? Kalau saya berundak, saya akan amankan dulu sebagian di sini dan saya jelas ini kan otomatis membuat air hack dan saya TP di diamond ini. Nah, tapi ada kelanjutannya bila mana itu masih di broken, ya jelas saya ngincer manlay open kawan-kawan. Ya, oke, saya ngincer manlay open. Dan coba Anda backtest manlay open terus sakti sekali kalau untuk mereject harga, tapi bukan level entry. Jangan salah paham. Oke, lanjut. Sesuai proyeksi sudah. Nah, sekarang kalau Manlay Open ceritanya nanti dibuken kemana Pak D? Ya jelas ke demand bawahnya. Di mana demand ini apakah masuk demand yang Pak D katakan tadi? Nah, ini harga yang paling yang murah itu di sini dan demand ini kayaknya kan sudah teruji ya kan, dapat mereject harga. Ingat ini swing kawan-kawan ya. Mental swing itu beda sama mental scalping ya. Oke. Jadi di situ saya tetap akan memanfaatkan itu dan saya berharap ya. Saya berharap ini masih bekerja nanti. Ini masih bekerja. Tapi akan dulu sampai hati apa, Dek? Enggak. Sudah saya jawab enggak. Enggak dulu. Kalau memang bisa konsisten di atas 90K itu sudah saya tutup mata itu tak full itu kan gitu kan. Entah entry-nya di mana. Tetap entry-nya rata-rata ya di atas itu. Oke ya. Jadi ini bahasan kita kalau Monday Open itu di broken berarti demand ini on untuk sell ya gitu kan. Jadi enak, step by stepnya enak. Bila mana membuat air hack demand ini untuk buy. Tapi bila mana break Monday Open atau membuat lower low swing kiri jauhnya, ingat kita anak PA kawan-kawan. Jadi bahasanya memang seperti itu. Oke ya. Jadi di sini bila mana ini membuat lower low atau swing baru dari kiri jauhnya otomatis break Monday Open diamond ini akan menjadi supply dong karena di atas harga dan kita akan sell dengan target level yang tadi sudah teruji kuat mereject harga sampai harga sekarang tuh hasil rejectnya level ini 50.385 dan saya akan mencoba level pullbacknya sapi sampai di sini. Bahkan saya tidak berani sampai Monday Open, hanya sampai di situ saja. Oke ya, itu kira-kira. Terus kalau bicara apa itu level psikologi di mana para analis rata-rata membicarakan itu, ya ini memang level psikologi kawan-kawan. Jadi kalau secara nanti bahkan inginnya saya itu manle tutup close di atas ini ya, otomatis sudah clear ini harga itu di atas 90K. Tapi untuk periode mingguannya atau periode pendeknya di sini pokoknya membuat daya rek dari sini zona yang didukung oleh level psikologi 90K itu level serok yang paling bagus. Sip. Nah, kalau dapat ini gimana Pak D? Hul. Kan gitu kan. Hul seperti yang pakai kacamata di YouTube itu ya. Oke ya. Siapa? Anda mesti tahu kan itu. Hul kan gitu.
Tapi hulnya kan hul melalui proses nggak gelap mata. Masa dibujuk kok serok. Ya ketapuk kawan-kawannya. Oke, itu. Terus lanjut seperti yang kita katakan Pak di depan, selain kita membuat podcast mingguan baik di channel belajarnya Pak D dan di YouTube kalau ada waktu saya juga membuat apa itu setup bukan signya pasti nggak jualan signya, setup untuk harian. Disclaimer, Pak D bukan penyedia signya dan provider signya, ini merupakan jurnal pribadi Pak D. Oke, kita sepil. Kemarin saya buang dua. Ada detailnya Pak D, ada itu di channelnya Pak D, Euro Out sama GPP Out kalau nggak salah. Nah, jadi Euro Out ini saya share ya, ini, dan ini targetnya. Saya akan apa itu sangat sabar menunggu harga itu masuk kembali ke demand ini. Rata-rata orang kan nggak sabar kan, wah ini udah turun jauh nge-grab saja, sell ya nggak apa-apa. Bila profit ya rezeki Anda. Tapi kalau harga itu memang mencari kompetitif to sell di sini ya itu bukan rezeki Anda. Kan enak gitu kan. Ya kalau profit rezeki, kalau nggak profit gimana? Rezeki yang lain, ya kan enak kan gitu. Nah, kita berharap, oh ini memang rezeki yang lain suatu saat rezeki kita, kan gitu kan. Jadi bukan kok terus menyalahkan diri sendiri, menyalahkan teknik kan gitu. Bahkan terus ganti teknik kan gitu. Ya ganti teknik ya nggak apa-apa kan gitu. Nah, kalau teknik yang diganti dikira bagus ya ternyata dalam berjalan 3 bulan loss besar. Ganti teknik lagi loh. Padahal teknik ini memang nggak unlimited sekali, banyak teknik kan gitu. Oke ini ya kawan-kawan ya. Nah, ini ya salah satu contoh. Ini nggak pamer, nggak pamer. Enggak apa-apa. Padahal Pak D itu kalau misalkan zero plot itu Pak D juga enggak bahagia, enggak tepuk dada, enggak terus membusungkan dada itu juga enggak. Itu hal yang biasa, ya kan. Zero plot itu terus juga SS kemana-mana. Enggak, ngapain. Itu memang harganya tekennya di situ ya di situ kan itu. Yang penting zonanya jelas. Oke ya ini 1:3 180 pip karena risk kita 60 pip. Lu kok besar Pak D? Kan biasanya orang-orang di luar sana itu 10, 20 ya nggak apa-apa orang-orang bukan Pak D. Ya, gitu. Kalau sekarang coba Anda SL 100 pip. Ya. 5 M15 saja butuh di atas 500. Hmm, ini fakta kawan-kawan. Gitu. Oke, makanya untuk menyikapi itu gimana Mas Degul dengan ring sekarang? Ya menyikapi kalau sering diskusi dengan Pak D itu ada caranya. Ring besar otomatis lot size dikurangi bersekian %. Dari segi positifnya apa? Positifnya negatifnya ring besar juga akan membuat resiko yang besar tapi berbanding terbalik kawan. Dalam arti tertentu ruang profitnya juga besar, ya kan? Gitu. Dan ini juga kayaknya nggak bisa didebat ya. Sesuatu bisnis real pun kalau memang tingkat resikonya tinggi, berarti tingkat keberhasilan atau labanya tinggi. Kalau sudah resikonya tinggi kok tingkat profitnya nggak tinggi, ya skip. Itu berarti nggak prospek gitu kan. Oke. Yang kedua apa ya? Oh GU, data SS ini GU. Ini GU. Nah, ini GU. Ini minggu kemarin kalau nggak salah Rabu atau Kamis itu EU Euro out sama anu. Ini dan ini garis putus-putus ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya kalau saya ini saya entry pertama di atas, entry kedua di sini gitu loh maksudnya tadi. Ya kalau misalkan ingin yang coba-coba entry di sini. Bahkan ponakan saya ada loh entry yang di bawah karena ingin murah, ingin laba bersih tapi makan angin kan gitu kan. Itu ponakan saya yang Jember itu Pak, tadi siang. Enggak trigger Pak. Entry saya di bawah ya. Sana cari tolak angin sana kan gitu. Kan masuk angin. Yes, ini kawan-kawan ya. Dan ini afternya. Ya.
Ini afternya. Ingat tadi tak sebut saya zero fruit ini tidak akan membuat saya nggak akan membuat saya itu bangga atau apa enggak biasa gitu. Karena apa kok biasa pada gini tak jelasin. Nah, ini bagi yang mainnya kurang jauh gitu. Nah, ini ya. Jadi dalam konteks rally, bis rally atau diamond ini kawan-kawan. Ini full, full calonnya. Jadi dia berkompetisi untuk berlomba-lomba menjadi buyer. Nah, gitu kan. Jadi kalau kita ngomong ruang ada yang di teras, ada di ruang tengah, ada yang di ruang makan, ada yang di dapur, atau ada di halaman belakang. Jadi ya di sini semua dalam zona ini semua itu banyak diduduki calon buyer. Jadi kalau memang yang di sini ya di sini. Oh, berarti kalau seperti ini di tengah ini berarti yang di itu yang di ruang tamu. Kan gitu kan? Kalau di atas oh berarti ini buyer yang kuat berada di teras. Demikian juga kalau di ruang belakang atau halaman belakang di bawah ini kan gitu. Enak. Jadi kita itu lebih clean melihat market itu. Bukan berarti mengidentifikasikan kalau oh ini buyer harus selalu yang menang di sini. Ya silakan. Silakan kalau Anda benar. Gitu. Kalau Anda selalu benar kan mungkin sudah tidak di Indonesia. Negara favorit saya itu sebenarnya Venezuela kawan-kawan. Ternyata disikat sama Trump. Nah, itu. Jadi enggak jadi mikir ke sana saya. Saya alihkan ke Siprus itu. Negara kecil yang sangat indah. Oke, lanjut untuk goal ini favorit kita semua ya memang kenapa yang ini memang menurut survei ini memang luar biasa trader khususnya Indonesia itu wah, trader Indonesia itu hebat-hebat loh ya hebat-hebat oh only goal kok enggak hebat ya kan goal hmm? Ini ya ini yang kemarin ya, belum tak hapus ini belum tak hapus ya kalau enggak anu lihat YouTube nah ini tadi sudah TSS bahkan plek ketik plek dari panahnya dari proyeksinya dari panah putus-putusnya dari label-label kenapa ya Pak dia nggak berkepentingan ngapain dirubah-rubah kan gitu Pak. Ini bahkan ini ruang edukasi oke ini goal kawan-kawan ya minta SS dari YouTube karena aku kesulitan kawan-kawan kalau ini tempatku itu memang internetnya sangat luar biasa bahkan IndiHome malah saya lemot ini ya ini yang kita bicarakan kita pakai satu tempe 4 kemarin jadi kemarin kalau kalau ingin penjelasannya lebih kompleks itu lihat YouTube-nya Padi lihat eh, kalau perlu di like ya like share dan subscribe. Ya baru kali ini loh Pak D ngomong itu ya itu. Oke, ini ya. Jadi eh, kemarin saya jelas tidak akan melakukan transaksi di sini ya di Supply M15. Kenapa? Ya karena ini di ruang apa price action zone kawan-kawan seperti yang saya sampaikan di videonya itu. Jadi ruang-ruang tengah itu saya nggak akan transaksi gitu loh. Saya hanya akan transaksi di supply and demand yang sudah saya identifikasi sesuai yang saya tahu kan gitu ya. Jadi entah loss dan profit saya hanya transaksi di zona-zona seperti ini. Yang zona tengah ini enggak. Oke. Bahkan kemarin itu clear saya jelaskan potensi karena ini target. Jadi target. Saat harga mencapai target itu berkarakter banyak kawan-kawan ya, berkarakter banyak. Banyak karakter. Ada yang fase break ya atau break gak jadi, ada yang rejeksi kan gitu. Kalau rejeksi enak. Enak itu kalau rejeksi jelas. Tapi kalau fase break itu kalau nggak punya jurnal ya akan kesulitan kan gitu. Karena fase break itu condong mengelabui mata kita di low TF itu break.
ya kan? Aduh ini sudah break, turun tak back kan gitu. Ternyata di back kok ndelosor kan gitu kan. Hmm. Ini jelas saya sampaikan, ini target. Jadi posisinya bisa eh, apa itu fase break kalau masih di dalam ranah zona besarnya bisa dikatakan backout dan potensi akan ke sini. Ini saya itu dan eh, ini apa itu eh, potensi kedua tetap break ya kan, tapi nggak sampai ke bawah ke sini tinggal. Kenapa ya? Kayak karena bukan berarti kita juga nggak akan bed di sini juga karena ini price action zone ya, Bang. Ini price action zone besar kan gitu. Sebenarnya ini juga nggak begitu ideal untuk bed. Tapi kalau ngomong itu tetap bebek konfirmasi kan gitu kan. Itu kira-kira seperti itu. Yang kalau ingin lebih jelasnya lihat YouTube dan ini untuk yang clearnya itu SS1-nya itu komplit ya, 4 komplit sini ya. Ini ya, sini yang tadi panah putus-putusnya di situ. Betul kan? Tidak ada opsi B di sini. Ini SS dari YouTube loh. Hmm. Jadi eh, sini tidak ada B di sini. Kita hanya lakukan B di sini dan B di sini. Bahkan kemarin tak tunjukin. Kenapa kok di sini yang jelas ini origin menurut saya ya. Ini origin. Dan di sini nanti kita lihat sama-sama apa yang terjadi. Apakah kalau di sini memang ada pulse break juga simetris di sini pulse break ya silahkan. Kalau memang sudah mendalami PA akan tahu. Simetris sih yang kayak apa? Tanya tanya pengajar-pengajar di teman trading. Oke ya. Hmm. Ini ya, itu kita akan stay di sini, stay di sini. Targetnya jelas ini sudah saya sampaikan, Kalau sampai 15 itu adalah target bayar, apapun yang terjadi, ya kan? Apapun yang terjadi itu target bayar. Kenapa Pak D begitu confident mengatakan itu? Ya memang saya nggak punya apa plan saya di sini, kan gitu kan? Titik. Nah, itu. Mm-mm. Oke ya, ini terus langsung nggak usah lama-lama. Walaupun tadi ngomong Pak Dio lama ya nggak apa-apa, kok. Lama-lama juga capek. Oke ini ya, sip. Eh, ini langsung H4 saja. Karena apa? Karena H4 adalah time frame independen. Nah, itu aja. Mencakup 3 sesi dan 6 candle tentunya. 6 atau berapa candle itu? Lupa saya. Hmm. Ini kan seperti kita bahas, ayo kita runtut sebelum nanti ini tak hapus kan itu kan. Ini tandanya tadi juga sama kok derajat kemiringannya sama nggak saya owah-owah dan ini. Dan ini bukan membanggakan loh buat Pak D. Wah ternyata Pak D kemarin eh, memprediksikan fase break. Ya enggak ya memang karena di ranah price action zone ini memang seperti itu kawan-kawanku ya. Tuh. Coba Anda cek. Anda bikin jurnal dong. Ini kan tahu. Kalau nggak bikin jurnal ya omong doang. Oke ya, ini di sini Pak D masuk yang mana? Nah, ini Pak D lucu. Ada SS-nya ada. Pak D itu masuknya itu sebenarnya malah di ruang-ruang yang konfirmasi ya. Saya itu dapat di sini. Kalau nggak salah 4812 kalau nggak salah. Malah di sini ini ya. Di daerah sini ini. Ya, di sini ya. Tapi akhirnya hanya saya TP di sini dong. Ya gitu loh. Ini ada kok SS-nya ada. Kalau ingin bukti maksud saya di situ. Terus saya di sini ya. Ini betul kan? Fase break simetris. Oke, ini fase break. Jadi bila bila orang melihat TF kecil, kalau padaan pada jelas selama hampa tidak close body di bawah zona demon origin ini ya masih akan up itu loh ya, masih akan up, masih potensi ditolak itu tinggi. Jadi ini betul-betul sebuah rejeksi
akan menjadi fase break di TF kecil, di TF besarnya sebuah rejeksi. Kalau Anda melihat TF besarnya ya sudah PD ini B. PD ini B, B di sini, TP di mana? Sudah saya katakan berkali-kali di video kemarin. Supply M15 adalah target. Oke? Itu ya. Tuh. Terus mengenai garis putus-putus ini sangat-sangat ya. Bahkan saya sendiri yang menggambar itu nggak ngira. Loh, garisku kok iso plek-ketiplek koyok ngono tuh ya kan itu. Aku dikira sakti kan gitu kan. Itu. Hmm. Ini betul dia fase break. Ini fase break kawan-kawan. Kalau Anda ngomong ini breakout enggak, wah Anda sudah ke laut itu. Oh, iya kan? Ya ke laut. Otomatis ini ada break, retrace, lanjut ya ke laut, ya kan. Makanya lihat ya besar rejeksi. Oh ini fase break. Nah, kalau ingin belajar itu nanti ketemu Pak D di channelnya Pak D. Ini ya. Di sini ini taken dengan cantik, bahkan tidak brojol sedikit pun dari dimen hampa, ya kan. Fase break, konfirmasi turun, drop taking target supply M15 target bayar terpenuhi dengan sempurna. Oke ya. Itu. Oke, itu ya. Ya pasti bangga. Bangga dengan analisa yang benar tapi tidak marah dan tidak merajuk di saat analisa kita salah. Oke? Itu. Ini sekelumit dari Pak D. Oke, tidak panjang lebar, langsung kita buat yang baru. Oke, kita buat yang baru dan ini masih berpredikat sebagai ruang eh, apa price action zone ya. Ini dan ini tak hapus saja. Udah hapusin semua aja. Nah, jadi marking itu jangan apa itu bahasanya eman ngapus itu hapus ya hapus aja bikin lagi nggak beli aja kan ya. Oke itu dan ingat ini akan saya cari zona-zona baru dulu. Zona lama tetap karena supply and demand tetap supply and demand baik itu untuk counter atau follow trend percaya Pak D kan ini. Ini ya saya turunkan dia satu. Kita akan lihat kenapa saya tidak akan membeli kucing dalam karung. Saya nggak mau itu mindset seperti itu. Ini tetap tak kunci. Ini tetap tak kunci dan saya melihat ini ya. Melihat ini satu rumpun ya kan. Yes, ini CP kawan-kawan ya. Ini satu rumpun. Ini CP kompresi dan saya akan memanfaatkan awal CP-nya itu apa bahasanya NCP apa PCP. NCP kayaknya. Kayaknya dibalik sama penciptanya dulu. Oke ya. Di situ ini ya satu saya akan stay di sini. Akan stay di sini. Jeder, nah toh, nah, sudah nggak ribet, simple. Profit juga nggak apa-apa, loss juga nggak apa-apa. Sudah ribet, loss. Waduh ya Allah, wis ribet, loss, kan gitu kan? Ya di situ dan ini, oke. Saya hanya ingin harga terbaik. Apapun yang terjadi, saya hanya menginginkan harga terbaik. Beli di saat murah, jual di saat mahal. Bukan jual mahal ya. Oke, sana. Sip. Ini demand baru sudah terbentuk. Terus ini akan saya jadikan level transisi. Kita cari otomatis. Ini kita hapus ya kawan-kawan. Ini kita hapus saja. Ngeribet udah wis ngalih kono sampean mendelik sana ini tak hapus sekalian. Yes, panahnya gampang, panahnya hapus sekalian aja nggak apa-apa. Oke ya jelas demand ini berasal dari mana nah, gitu kan. Tuh. Kalau menurut Pak DH yang sangat berkesan itu mana ini yang sangat berkesan yes apa namanya pokoknya ngono kuwi oke ya situ eh, dan saya akan memanfaatkan ini tak hapus saja dulu
Yes, 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 iya. Ini. Oh, oh, oh. Apakah ini target Pak D? Ya, ya kalau saya memang sudah target, kan gitu, sudah target. Tapi kalau turun ya target itu ada target depan, ada target belakang. Oh namanya B itu buyer atau seller itu ada yang di halaman, ada yang di ruang tamu tadi yang saya analogikan dengan jelas dan sederhana di depan. Di sini ya, saya ambil sini aja. Dan sini aja. Tuh, situ ya kira-kira apa enak situ apa? Hmm, oke, situ aja nggak apa-apa. Situ saja. Sip. Ini tak ganti satu poinnya. Dan ini akan jadikan sebuah SNG transisi. Nah, ya karena masih di bawah harga. Ini ya. Sip. Kembali ke 4 biar clean. Karena ini weekly analisis kawan-kawan. Sip. Proyeksi gimana? Proyeksi tetap. Tapi proyeksi ini akan turunnya. Ini. Saya ingin harga ke target sebenarnya. Nah, target maksimal itu bahasa saya. Sip, langsung. Ya, kalau ini nanti lama Pak D ya. Kalau ingin langsung sacet ya US Open gabung dengan Pak D dan teman-teman di channelnya di channel telenya Pak D Edukasi. Ya, mesti entry. Bahkan saya ponakannya ada yang sangat agresif gitu. Ya kadang kala profit, kadang kala bonyok, ini nggak apa-apa. Yang penting akumulasi dalam 1 bulan masih profit, bisa buat beli apalah. Yang jelas nggak beli cilok lah, masa trader kok profitnya gitu cilok. Oke ya, itu terus apa yang harus kita lakukan kan gitu ya. Apa yang harus kita lakukan dengan marking baru ini Pak D kan itu. Ini jelas loh kawan-kawan ya. Ini jelas. Price action zone sebenarnya yang sudah tercipta itu ini. Yes. Dari shadow atas, shadow bawah. Ini namanya price action zone atau ruang gerak harga yang sudah makanya demand-demand di tengah itu kayak M15 tempo lalu. Kan gitu. Jangan begitu mikir untuk transaksi di situ. Karena apa? Boleh transaksi di situ syaratnya mengikat, ya kan? Itu syaratnya mengikat. Oke, tak analogikan ya, tak analogikan. Jadi demand ini, demand yang tengah, demand awal-awal proyeksi ini, saya tuh hanya akan di saat harga ini target ya kawan-kawan. Harga target. Ini kan high ya. Kalau harga sudah target di sini, ingat loh, aku ki bingung nar eh, apa itu ngasih panah teman-teman ya. Kadang kalau salah yang menganalogikan itu loh, salah. Jadi saya tuh inginnya harga ini tuh target. Entah targetnya sampai di sini, entah tadi manuver back out atau pulse break itu ya terserah market dong, ya kan? Tuh. Ini tuh baru demand itu akan saya jadikan akan mencari opportunity lah, ya kan? Akan mencari opportunity untuk buy. Sampai target mana? Ya target awalnya sini saja, target jauhnya sana kan gitu kan. Data kasih sini aja. Ya. Supaya kawan-kawan paham, ini mindset yang menurut saya benar ya. Mindset yang menurut saya benar dan nyaman. Karena apa? Ya karena berdasarkan jurnal ya. Sip. Kembali lagi berdasarkan jurnal. Oke, itu ya. Berarti ini harus membuat hike baru. Hike baru yang mana dari ini? Syukur-syukur fase break ya. Fase break seperti tadi. Karena gold itu emas itu apa ya? Karakternya seperti itu, menggoda retail. Seolah-olah enggak, seolah-olah back out, seolah-olah kan gitu. Begitu kita definisikan back out, lah ternyata enggak, ternyata break. Itu makanya batasi risk Anda. Kalau ring besar, turuni persentase, turuni lot. Itu aja. Ingat, risk besar di depan,
reward juga besar. Jadi bukan karena harus takut ya, enggak. Lebih lebih tepatnya harus bijak lah, harus bijak. Oke ya. Ini sudah, ini sudah. Yes. Ini saya akan menunggu di sini ya. Saya akan menunggu di sini untuk B ya. Saya akan menunggu di sini untuk B. Nah, dengan target juga enggak muluk-muluk. Dengan target enggak muluk-muluk. Oke, saya sering sama teman-teman selalu menandai ini. Yes. Ya. Selalu menandai itu ini ya kurang tinggi itu ya. Tak tekan dulu kontrolnya sini. Yes, di situ ya. Selalu menandai itu dan ini selalu saya bulatkan kemana ya ke atas saja 50 ya ini namanya apa level balance. Ini level balance dari mana dari ruang tadi price action zone yang disediakan market. Jadi eh, kita tulisi balance saja ya, ini balance level. Jadi di sini saya di situ berarti kalau tadi kita tahu kalau ini memang eh, rank awalnya tuh di sini, plus essential di sini ya. Ingat jangan gagal paham. Plus essential. Nah istilah-istilah ki karo cah nom-nom ki kalah kok. Dan dahnya aja. Sip. Kalau Pak D ngomongnya ya ruang profit itu aja atau room to move atau apa. Aku nanti malah ilat nasi pecel kawan nanti kalau ngomong ke Inggris-Inggrisan salah malah ditawain sama cucu saya. Oke ya, ini posisinya ruang geraknya skala skala up down-nya karena di sini memang PCP tadi NCP atau PCP itu dan yang paling bawah tetap di sini. Jadi harga itu bisa kemanapun di saat di tengah ini. Dan kita hanya akan stay di supply dan demand yang clear ya, yang clear. Jadi tindakan kita pertama tetap saya akan B di sini ya, tetap akan saya B di sini. Nah, B konfirmasi atau apa tadi B limit, tidak B konfirmasi dengan target sini. Yes, target situ dan bawah masih on Pak masih karena ini ada front run ya kan. Kenapa ya? Ini suatu gerakan yang tidak bisa dipungkiri kawan-kawan. Ini memang seller masuk, buyer masuk ya. Itu secara candlestick itu seperti itu. Dan yang kedua, saya juga akan di sini. Ingat, kalau ambil di sini itu pakai berundak. Target pertama sini, target terakhirnya sini. Nah, ini cucu saya malah nangis. Oke, oke, oke. Bentar, bentar, bentar. Oke ya. Dan lanjut. Proyeksi tetap dan ke atasnya, yang atas-atasnya ingat ini harga bisa saja terjadi kemanapun. Saya hanya mengunci lantai dan atap ya, hanya mengunci lantai dan atap untuk transaksi saya. Dan di sini ingat saya akan sell di sini, nah, sell limit di sini. Nah, dan akan saya TP di mana? Di level balance. Nah, di level balance cukup di level. Ini udah banyak sampai ukur sendiri. Jadi bukan berarti ngomong ringnya besar, tapi ruang profitnya juga besar. Bahkan 1:1, 2, 3 ini 1:3. Nah, itu loh. Jadi bukan berarti sudah enggak zamannya sekarang ini trading gold SL-nya 20. Ya coba lihat. Oke ya ini ya. Dan ini di TP di sini. Tetap saya TP di level-level balance ini sahaja ya. Sip. Itu dan bila mana demand ini dibutuhkan kan tadi ngomongnya higher high ini untuk buy dan bila mana demand dibutuhkan ini potensi harga ke bawah ini besar kawan-kawan tapi saya nggak ada transaksi di sini saya nggak sell dan nggak buy di sini ya paham ya bahkan kalau dari segi toleransi malah saya senang buy di sini dengan syaratnya ini belum target ya ini belum target belum target atasnya itu juga boleh di sini misalkan Tekken ini fake membuat higher high ya kan itu
Apalagi ini konteksnya seperti tadi ya, pakai aksi fase break. Itu saya seneng gitu kan ya. Jadi buy limit di sini, buy limit di sini, sell limit di sini, sell limit di sono kan itu. Dan mungkin mungkin ya kalau kita agak agak anu ya, kalau kita memang karena kalau melihat price action zone seperti ini kalau saya jelas kalau ini di broken ya, demand ini di broken, saya sisain parsial entry di sini, entry di sana kan jelas akan menuju lantai bawah. Mungkin ini maksud saya. Tapi ini bukan entry sell, oke ya. Saat sell kita on, kita sisain saja. Setelah level balance itu sudah tereliminasi apa teranulir ya otomatis diburukan harga plus 4 body di bawah itu ya sudah saya sudah wes tinggal nunggu waktu saja dia junam ke demand bawahnya. Ya udah itu kawan-kawan ya. Ini hanya sharing belaka, disclaimer ya, sharing biasa, tidak ajakan untuk entry. Dan ini mungkin hanya saya tuh berbagi, ini jurnal saya. Kalau ingin tahu style Pak C dan teman-teman melakukan transaksi intraday dan scalping, ayo tak tak tunggu ya, tak tunggu di channelnya Pak D. Channelnya Castle Edukasi itu masih satu rumpun sama teman Titik. Ya udah itu aja. Salam hangat dari Pak D. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan.